Dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, maka akan selalu melekat dengan adanya peran Wali Songo. Salah satunya Sunan Bonang atau yang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Merupakan seorang penyebar agama Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaannya. Namanya terus dikenang hingga sekarang, bahkan hingga ke keturunannya. Pada kali ini, tim The Journey menelusuri sebuah makam di Kabupaten Pekalongan yang konon masih satu keturunan dengan Sunan Bonang, yakni makam Mbah Kiai Gede Ceper. Ikuti terus kami dalam mengulik makam aulia tersebut hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Saya hanya dulu dipesani atau diberi wasiat dari simbah saya atau bahasa Indonesianya kakek saya. Itu intinya wasiat tersebut dengan isi, yaitu isinya wasiat, Le, tolong kamu selaku cucu saya, besok apabila tidak adanya saya karena mengurus makam Mbah Kiai Gede Ceper yang terkenal angker pada waktu itu saya diwasiatkan untuk mengurusi, ya. Jadi untuk mengurusi makam Mbah Kiai Gede Ceper. Lah setelah itu saya istilahnya mengorek, Mbah, lah apa gunanya kok Mbah Kiai Gede Ceper ini dihormati, dikeramatkan, dan istilahnya dipuja-puja. Padahal kalau sebutannya aja Mbah Kiai Gede Ceper, tidak ada sebutan wali, syekh, dan sebagainya. Oh, katanya menurut penjelasan simbah saya, itu tidak ada istilahnya zaman dulu itu mengesahkan, mewalikan. Wali itu munculnya modern sekarang ini. Kalau dulu itu nggak mau yang namanya ulama disebut wali aja nggak mau. Ulama sufi apapun nggak mau. Nanti akhirnya apa? Jadi istilahnya timbul kesombongan. Nah begitu juga Mbah Kiai Gede Ceper. Pada saat itu yang saya tahu dari simbah saya, sedikit mengorek tentang silsilah. Mbah, lah saya suruh merawat Mbah Kiai Gede Ceper ini intinya apa? Ya ini hanya sekedar istilahnya kamu merawat, jangan sampai istilahnya kotor, karena dulu belum dipasang cungkup atau pasang gedung atau masih kuburan biasa umum. Nah itu ada deretan makam yang jumlahnya itu banyak sekali. Banyak sekali istilahnya tengoknya. Istilahnya itu banyak sekali, ada berapa itu yang dirawat hanya sederet itu. Di kelilingnya itu pohon suji itu yang pagarnya itu pakai pohon suji, terus dikapit pakai bambu. Kalau mungkin zaman sekarang bisa diambil foto, saya tahu itu persis tahu. Nah, terus dikasih kotak itu, kasih pintu yang sebelah selatan itu pas di kakinya Mbah Kiai Gede Ceper. Dan sejauh saat ini kita sudah berada tepat di lokasi makam dari Mbah Kiai Gede Ceper yang terletak di Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Yang mana ketika kita hendak ke lokasi ini, maka kita akan melewati sebuah gang yang cukup kecil. Namun siapa sangka ketika kita sudah masuk, rupanya lokasi makam ini cukup luas, di mana halamannya juga luas. Dan dari informasi yang kami terima, halaman ini juga digunakan untuk tempat ketika ada haul maupun acara-acara yang berkaitan dengan Kiai Gede Ceper. Kemudian dulunya untuk lokasi ini hanya sebuah pemakaman seperti biasa, yang mana dulunya juga ada sebuah
pesantren dan salah satu sumur yang dianggap keramat di situ. Namun untuk saat ini kondisinya sudah dibangun sedemikian rupa untuk sebagai tanda bahwa disitulah merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Mbah Kyai Gede Ceper. Pada saat itu kejadian-kejadian semacam ya saya ceritakan tadi sama Mbak, itu memang di situ angkernya luar biasa. Orang apalagi menunjuk ke kuburan dari jalan sebelah barat kuburan itu aja, nengok aja takut orang dulu, sama sekali takut. Jadi kalau sudah malam ya sudah, sore-sore, siang-siang aja takut. Memang mengerikan pada saat itu. Terus setelah saya tanyakan kepada simbah saya waktu simbah saya masih hidup, "Mbah, kenapa ini kok angker banget orang ini sampai pada takut?" Padahal saya sama simbah saben malam kalau musim pengairan sawah, nyari air di sawah itu lewat sini saben malam ke tempat itu terus, ya nggak ada apa-apa. Saya nggak takut dengan setan, akhirnya setan itu mungkin malah takut dengan saya. Lebih gila nih mungkin karo setan. Nah saya itu akhirnya tanya begitu, "Oh kalau angker itu semua istilahnya yang saya ceritakan tadi itu termasuk saya kuatkan dengan Abah Yai saya, itu memang sarannya sama. Istilahnya ya kalau yang namanya makam wali, makam syekh, makam orang yang dipercaya, makam tokoh, itu semuanya kalau tidak dirawat itu menimbulkan keangkeran. Karena apa? Di situ semuanya dikelilingi oleh khodam. Jadi khodam itu makhluk gaib yang istilahnya menurut yang dia ikuti. Kalau khodam itu istilahnya ikutnya kayak seperti kayak zamannya orang kafir-kafir yang terpercaya, orang sepuh orang kafir, kayak contoh yang gampang ya Baron Skeder itu juga khodamnya banyak, tapi itu tidak boleh disebut khodam karena dia jalurnya hitam, jalurnya tidak islami, jadi bukan orang muslim. Dia itu jin. Nah tapi kalau jin yang menjaga itu jangan disebut jin, karena jin itu adalah khodam. Khodam itu yang merawat, yang mengurusi sebagai duta dan apapun dari syekh tersebut. Itu mutlak kalau masih angker berarti wali itu masih ada di situ. Itu katanya tanda-tandanya itu. Dan sejauh nih, inilah dia kondisi dari dalam makam Mbah Kyai Gede Ceper, yang mana bisa dilihat kondisi makam dari beliau begitu rapi dan terawat, kemudian juga bisa dikatakan bersih, dan di sini juga sudah difasilitasi beberapa kitab dan tikar juga yang bisa digunakan untuk para peziarah yang datang ke sini. Kemudian punya usut, konon dulunya makam ini terletak di tengah-tengah sungai, yang mana semakin ke sini makam itu semakin berpindah lokasi, dan untuk bangunan ini tersendiri pun dikatakan belum lama dibangun. Setelah adanya itu istilahnya ramai ziarah dan sudah istilahnya ramai tapi belum diholi, ini ada dari beberapa ulama yang saya nilai ya kayak sudah kelasnya sudah sufi lah, sudah ulama tingkat atas, dari Mbah Munawar Karanganyar, terus dari Pekajangan, dari Simbang, terus dari Banten, dari Indramayu, Buntet, Cirebon, dari Buntet, Cirebon, terus dari Indramayu, makam Selawe. Itu istilahnya bahwa jamaah semua berbarengan pada saat itu. Yang dari Pekajangan itu sudah membawa kambing
pakai doplak. Nah, lainnya pakai mobil, pakai motor. Itu istilahnya pada jam 1 malam gugai wong-wong lingkungan masyarakat sini. Nah, itu datang dari seluruh penjuru yang tidak ada istilahnya, saya tanya juga nggak ada istilahnya calling-callingan kayak zaman sekarang HP. Kalau dulu belum ada HP memang pada saat itu. Nah, itu mengadakan acara itu orang sini dibangunin semua, suruh masak-masak, suruh bikin teh, bikin apapun kebutuhan itu, akhirnya itu dimulai. Nah, itu jadi tanpa ada unsur kesengajaan dan dijarak atau dicari, enggak ada, itu timbul sendiri. Jadi dari semua ulama-ulama Pekalongan sampai ke Buntet sampai ke Banten itu bisa datangnya bersamaan pada saat itu jam 1 malam. Dari informasi yang kami terima, Mbah Kyai Gede Ceper sendiri konon merupakan satu keturunan dari Wali Songo, yaitu Sunan Bonang, yang mana dulunya sempat ada tugas untuk ditugaskan ke wilayah Sembung Jambu ini. Kemudian beliau menyiarkan agama Islam di sini, bahkan hingga mendirikan sebuah pesantren dan mendirikan sumur juga, yang mana konon sumur itu hingga sekarang masih diyakini bahwa air dari sumur itu tak pernah kering dan mempunyai manfaat tersendiri untuk mengobati berbagai penyakit maupun meminta hajat. Ketika setelah dikholi berapa kali, ini kan harus ada cukup, ada bangunan. Dia jangan bangunan, padahal pas di kakinya Mbah Kyai Gede Ceper itu ada pohon klenyam. Lah, mau dibangun kok ada pohon ini, bagaimana? Itu istilahnya datang ke sana, istilah memohon kepada Allah petunjuk. Ini apakah pohon ini ditebang ujungnya terus dipayoni? Nah, setelah itu kan pada saat itu adalah itu pertunjukan pertama yang istilahnya menghebohkan. Setelah saya semua berangkat ke masjid menjelang sholat Jumat, itu ada keajaiban, kejadian yang luar biasa. Hawa panas begini, musim kemarau, itu kuatannya yang ada di lingkungan situ, di perkebunan di situ, itu ada orang lewat, orang apa, kuatannya ada angin besar yang luar biasa. Lah, kejadiannya pohon klenyam itu kayak dicabut, disendekkan di bambu yang sebelah barat daya. Tiba-tiba, ya nggak tahu itu, nggak ada yang tahu, tiba-tiba atau bagaimana prosesnya nggak tahu, orang masih pada sholat Jumat. Lah setelah itu, yang dekat situ memang merasakan anginnya itu, badainya itu luar biasa. Jadi semua, waduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang perempuan pada adzan, karena orang yang laki kan pada Jumatan. Kok angin begini dahsyatnya, tapi di depan nggak ada apa-apa. Seperti kan rumahnya kan banyak kan menghadapnya kan istilahnya membelakangi makam. Lah ini di depan itu nggak ada apa, tapi di belakang ngarep ora ana apa-apa. Lah itu sudah menunjukkan istilahnya kehebatan Mbah Kyai Gede Ceper. Di situ pertama yang saya istilahnya, oh ya betul, saya dari kecil ngopeni, ngurusi dan ngerawat ini adat. Tandanya. Misteri lain terjadi, di mana pernah ada sekumpulan jamaah berbaju putih yang melaksanakan tahlilan. Mereka mengitari makam.
Namun tiba-tiba mereka hilang sesaat sebelum selesai sholawat, tepatnya di sepertiga malam. Wallahu a'lam. Berarti 12 tahun dari semenjak dikholi, itu kejadian yang luar biasa atas diri saya, bukan kepada orang lain. Ada 2 orang dengan pakaian putih semua, sorban, jubah, semuanya putih, pada malam Selasa Wage, tanggalnya lupa. Pada malam Selasa Wage datang sini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, sik melek, koyo akrab. Sama sekali saya nggak kenal dan saya nggak pernah ketemu. 2 orang itu datang ke sini bertamu kepada saya. Aduh, saya ini ke sini murahnya bagus-bagus. Ya setengah bayar, enggak tua sekali enggak ini. Ini saya mohon karena panjenengan yang sudah mengurusi makam Mbak Gede Ceper dan takdim di situ, apapun perilakunya ya sangat hati-hati saya nilai ini. Jadi saya mohon istilahnya kedatangan saya ini panjenengan ngimami jamaah saya. Lah jamaahnya ada berapa? Banyak. Lah saya kan ya sudah kalau begitu. Saya baru pulang dari sana itu jam 11 malam. Saya pulang dari makam itu pulang ke rumah langsung diikuti itu. Lah saya baru masuk masih ya mau istirahat sebentar. Nanti balik lagi ke sana lah diajak ke situ lah. Malah sempat membuatkan minum. Ya diminum. Ya apa semestinya manusia. Nah setelah itu sampai di sana gua taunya satu kuburan itu penuh. Satu kuburan itu penuh orang pakai putih semua. Lah saya itu kayak di hipnotis. Jadi saya itu kayak seolah-olah saya itu orang pinter dan orang bener-bener yang ini kayak anggaan gitulah bahasanya Jawa, anggaan gitu. Lah saya itu ya pede aja. Langsung salaman semua. Malah yang Nur Sewu ini mohon maaf, itu salaman saya itu disebah semua. Pada orang-orang itu padahal jenggotnya ada yang segini, ada yang ya godesan semua, orang bukan orang sini. Setelah itu saya dipersilahkan, monggo Pak, ada Heri. Dengan bahasanya halus, bahasanya kromo. Dan sejauh nih untuk teman-teman yang ingin berziarah di sini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan bisa dibuka kapan saja. Terutama juga ada tradisi haul yang dilaksanakan setiap bulan Muharram, yang mana kita sebagai umat yang berakidah juga seharusnya memanfaatkan makam ini dengan sebaik-baiknya untuk bertawasul maupun untuk mendoakan tokoh-tokoh yang berperan penting terutama untuk ajaran Islam tanpa melenceng dari hal-hal baik. Dan sejauh ini demikianlah perjalanan kami kali ini dalam menelusuri mitos dan misteri makam Mbah Kyai Gede Ceper. Tetap saksikan Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap berbagai fakta menarik. Hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah.